行。这就是九品玄丹。 Halo guys, gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua BTTH episode 207 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan alur cerita episode sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi reban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Di benua Douki, para alkemis dibagi ke dalam 9 tingkatan, mulai dari tingkat 1 hingga tingkat ke-9. Namun para Grandmaster alkemis tingkat 9 masih terbagi lagi menjadi 3 kelas yang lebih tinggi, yaitu Treasure Pil Grandmaster, Mystic Pil Grandmaster, dan Golden Pil Grandmaster. Di era saat ini, hanya segelintir orang yang mampu mencapai tingkat Treasure Pil Grandmaster. Sementara Mystic Pil Grandmaster bisa dihitung dengan jari. Adapun Golden Pil Grandmaster bahkan tidak pernah muncul selama 1000 tahun terakhir. Sedangkan Xiaoyan dikenal telah mencapai tingkat Treasure Pil Grandmaster, alias salah satu alkemis terbaik dari Menara Pil. Singkatnya, di puncak acara pengobatan Clan Yao, para alkemis terkuat di seluruh benua berkumpul untuk menyaksikan pertandingan 4 alkemis tingkat tinggi. Mereka ingin mengetahui siapa di antara keempat orang tersebut yang akan memegang gelar alkemis nomor 1 di benua Douki. Tanpa basa-basi, Pak Tua Senong segera memperlihatkan Flame of Living Beings yang berada di peringkat 5, sebuah api surgawi yang mampu menumbuhkan tanaman obat dari kehampaan dan bahkan memperpanjang umur penggunanya. Sementara tetua Wan Huo langsung memamerkan api surgawi angin 9 meter yang berada dalam peringkat 10. 是万国长老借予他的。看来我第10的九幽风炎。 Tidak mau kalah, Hun Huzi segera menunjukkan api surgawi Void Devouring Flame, alias api kekosongan peringkat kedua. Meskipun hanya merupakan pecahan dari api aslinya, tekanan yang dipancarkannya tetap membuat banyak orang ketar-ketir menyaksikan kemunculannya. Namun perhatian semua orang justru tertuju pada Xiaoyan. Mereka mendengar desas-desus bahwa pemuda tersebut berhasil menaklukkan Pure Lotus Demon Flame, salah satu api surgawi legendaris yang sulit dikendalikan dan berada di peringkat ketiga. Di bawah tatapan ribuan orang, Xiaoyan memanggil roh api surgawinya alias Xiaoyi. Makhluk kecil itu melayang di udara sebelum berubah menjadi lautan api berwarna merah muda. Dalam sekejap, lautan api tersebut membentuk sebuah tungku pil raksasa. Pemandangan tersebut membuat semua orang tercengang. Mengubah api surgawi menjadi tungku pil dengan begitu mudah adalah bukti bahwa penguasaan Xiaoyan terhadap api surgawinya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, tidak kalah dari ketiga alkemis lainnya. 这本该是我魂族的，这可是稀罕之物，异火之灵。 Tepat ketika kompetisi benar-benar dimulai, ketiga alkemis senior langsung menggunakan beberapa bahan obat untuk memurnikan sebuah pil. Kejutan kembali terjadi. Seluruh orang justru dibuat heran dengan begitu banyak bahan obat yang digunakan oleh Xiaoyan. Pasalnya berani memurnikan beberapa bahan obat dalam waktu singkat. Maka jika ada sedikit saja kesalahan, maka pastilah akan menyebabkan ledakan dan kegagalan total. Bahkan para tetua yang telah hidup ratusan tahun pun tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Mereka teringat bahwa bertahun-tahun yang lalu, saat pertama kali bertemu Xiaoyan, pemuda itu hanyalah seorang Douzun biasa.
Tidak ada yang menyangka bahwa dalam waktu sesingkat ini, dia akan tumbuh menjadi sosok yang berdiri di puncak dunia alkemis. 想让他进行到同时炼化。这么多药材，有上千株了吧？ Selama beberapa hari berikutnya, kompetisi memasuki tahap yang paling penting alias pemadatan pil. Bahkan Hun Huzi tanpa basa-basi langsung menarik energi langit dan bumi ke dalam kualinya. Dia berniat menciptakan pil mistis tingkat 9. 这九品玄丹的事儿，据天地之力炼丹。 小打小闹未免无趣。 Tidak mau kalah dari anggota klan Hun, baik Xiaoyan, tetua Wan Huo dan Pak Tua Senong juga melakukan hal sama. Mereka berebut menarik energi langit dan bumi. Dengan kata lain, 4 orang sekaligus mencoba memurnikan pil mistis tingkat 9. Semua orang yang hadir langsung terdiam. Mereka sadar bahwa mereka sedang menyaksikan sebuah peristiwa yang mungkin hanya terjadi sekali dalam ribuan tahun. Namun di hati mereka juga dipenuhi tanda tanya. Pasalnya energi di seluruh Gunung Yao hanyalah cukup untuk memurnikan satu pil mistis tingkat 9. Siapapun yang berhasil menarik energi terbanyak, kemungkinan akan menjadi pemenangnya. 此人完全沉浸在自己的炼药术后，恐怖的能量消耗，忍住斗气。 Proses penarikan energi berlangsung sangat lama. Bahkan selama periode waktu tersebut, energi di seluruh pegunungan Yao mulai tersedot menuju arena. Sedikit demi sedikit, seluruh energi dalam radius ribuan li habis terserap. Tanah menjadi tandus, udara kehilangan vitalitasnya. Bahkan energi langit dan bumi di wilayah yang sangat jauh ikut terkuras. Meskipun demikian, energi tersebut masih belum cukup, sehingga membuat semua orang mulai menyadari kenyataan yang pahit. Tidak akan ada pemenang hari kompetisi karena kekurangan energi langit dan bumi. Bahkan jika hanya mengandalkan doki mereka sendiri, mustahil untuk menyelesaikan pil mistis tingkat 9. Tepat ketika Yao Dan beranggapan gelar alkemis nomor 1 harus ditunda di acara pengobatan berikutnya, Hun Huzi tiba-tiba bergerak, menggunakan api pelap kekosongan demi menyerap energi langit dan bumi peserta lainnya, sehingga bisa membuatnya menciptakan pil mistis tingkat 9. 混账！你敢！ Tindakan licik tersebut langsung membuat semua orang emosi. Penatua Senong dan Penatua Wan Huo mencoba menghentikannya. Namun dikarenakan kekuatan Void Devouring Flame terlalu mengerikan, api hitam itu seperti lubang tanpa dasar yang mampu menelan apa saja, sehingga membuat situasi menjadi semakin kacau. Tepat di saat situasi tidak terkendali, Xiaoyi tiba-tiba bergerak. Roh api surgawi milik Xiaoyan justru berhasil menekan dan memurnikan kekuatan Void Devouring Flame. Bahkan meski Hun Huzi mencoba menghentikannya, hal tersebut tidaklah membuahkan hasil. Mengetahui rencananya gagal, Hun Huzi menjadi gila dan berniat menyerang Xiaoyan dengan wujud naga dari api kekosongan. Namun Pak Tua Senong dan Tetua Wan Huo tidaklah tinggal diam. Mereka mencoba melindungi Xiaoyan untuk terus memurnikan pil. Bahkan kedua tetua tidak menunjukkan sikap gentar sedikit pun. 关虚子， 难道只准你对老夫出手？没怕过谁？ Merasa benar-benar emosi, Hun Huzi lantas menyatukan tubuhnya ke dalam api pelap kekosongan sehingga mampu meningkatkan kekuatan dan menekan kedua tetua. Namun Xiaoyan sendiri tidaklah tinggal diam. Dia lantas menggunakan boneka Raja Naga Utara untuk menekan Hun Huzi di dalam ruang kekosongan. Namun sayangnya di ujung proses pemurnian, energi langit dan bumi masih saja belum cukup untuk menyelesaikan pemurnian pil. Melihat keadaan tersebut,
Penatua Senong dan Penatua Wan Huo mengambil keputusan besar. Pil yang mereka buat telah rusak akibat gangguan Hun Huzi. Karena itulah, mereka memutuskan menyerahkan energi dari pil mereka kepada Xiaoyan, sehingga setidaknya satu pil mistis tingkat 9 dapat diciptakan. Mereka juga berharap dapat kembali menyaksikan fenomena yang selama ribuan tahun tidak pernah terjadi. Bagi alkemis biasa, mencampurkan berbagai energi pil hanya akan menyebabkan kegagalan. Namun dikarenakan Xiaoyan memiliki Pure Lotus Demon Flame yang mampu memurnikan berbagai jenis energi menjadi bentuk paling murni, maka tetua Senong sangat yakin Xiaoyan pastilah akan berhasil. Dan benar saja dalam waktu singkat, energi petir mulai memenuhi arena, sementara Hun Huzi terus dihadang oleh boneka Raja Naga Utara. Di tengah-tengah fenomena lahirnya pil mistis tingkat 9, hujan pil turun dari langit dan pil mistis akhirnya terbentuk. Namun prosesnya belum selesai. Pil itu masih harus melewati tribulasi petir. Tidak seperti pil biasa, pil mistis tingkat 9 tidak boleh dibantu oleh pembuatnya saat menghadapi petir surgawi. Hanya dengan menahan kekuatan petir itu sendiri, pil bisa mencapai kesempurnaan sejati. Dengan perjuangan yang cukup panjang, setelah ledakan energi yang dahsyat, pil mistis berhasil bertahan dan memperoleh wujud sempurna. Energi padat yang dipancarkannya membuat seluruh arena terdiam. Pil itu bahkan berubah bentuk menjadi seorang wanita cantik dan mencoba melarikan diri. Hal itu menunjukkan bahwa dia telah memiliki kecerdasan spiritual. Dengan kekuatan jiwa yang luar biasa hebat, Xiaoyan tanpa banyak usaha berhasil menjinakkan pil mistis tingkat 9 dan berubah kembali menjadi sebuah pil. Bersama dengan hal itu dan di hadapan seluruh alkemis terbaik, Yao Dan lantas menyatakan kalau Xiaoyan dari aliansi Istana Langit resmi menjadi alkemis terbaik alias alkemis nomor 1 di benua Douqi. Keberhasilan Xiaoyan jelas membuat para tetua segera memuji bakatnya. Mereka juga memuji Yao Chen karena telah membimbing muridnya sampai ke titik seperti ini. Bahkan saat ini, tidak mungkin ada satupun alkemis yang mampu menandingi Xiaoyan. Meskipun Hun Huzi terlihat tidaklah terima dengan hasil tersebut, namun tidak ada satu orang pun yang memperdulikannya. Sementara Xiaoyan segera mengajukan satu permintaan kepada pemimpin klan Yao. Sedangkan Yao Dan yang sudah mengetahui tujuan tersebut, lantas membebaskan Yao Chen untuk mengukir nama kedua orang tuanya di prasasti klan Yao. Lagi dan lagi di tengah-tengah situasi yang seharusnya berakhir dengan damai, Hun Huzi kembali berulah dan meminta klan Yao menyerahkan pecahan Gyo Kaisar Touse. Namun dikarenakan Yao Dan menolaknya, Hun Huzi lantas menyegel alam Yao dengan api pelap kekosongan dan mengatakan akan menghancurkan klan Yao. Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita Donghua BTTH episode 207-nya. Waduh, baru aja Abang Oyen dinyatakan sebagai alkemis nomor 1 di benua Douqi, klan Hun kembali berulah ya guys ya. Melalui Hun Huzi, mereka berniat untuk menghancurkan klan Yao. Selain demi merebut Gyo Kaisar Touse, mereka juga berniat untuk mengumpulkan garis keturunan. Hal itu bertujuan demi membantu Hun Tiandi benar-benar menerobos Ranah Dodi. Waduh, gimana nih kira-kira nasib klan Yao? Yang udah baca spoiler novelnya pasti tahu ya kan? Dan yang belum tahu, simak lanjutannya di episode berikutnya ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Either way, I don't wanna be a part of it.
Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.